Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Biratmaja SPDI. Saya adalah guru di Madrasah Aliyah Al Hasanah Kabupaten Lebak. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Insya Allah hari ini akan melakukan kegiatan belajar mengajar dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam dengan materi peradaban dinasti Utsmaniyah. Mari kita ikuti selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsi wal qamari abadan abada. Asliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Yaitu saat ini kita akan memasuki yaitu pembahasan mengenai dinasti Utsmaniyah. Ya. Setelah sebelumnya kita membahas masalah dinasti Abbasiyah. Sebelum itu Bapak absen dulu. Siapa berapa orang yang tidak hadir? Dua orang. Siapa saja? Luna sama ya. Keterangannya sakit sama izin. Ya. Luna izin, sakit. Sakit. Baik, apakah kalian sudah siap? Karena pembelajaran kali ini kita akan mencoba ya untuk mempermudah belajar kita dengan memanfaatkan teknologi. Makanya sekarang kita manfaatkan adanya laptop ya. Nanti tujuan dari pembelajaran ini tentunya agar lebih bisa mencapai apa yang diharapkan dalam pembelajaran ini. Untuk kalian bisa lebih mudah memahami materi, kemudian nanti bisa mengambil pelajaran dari pelajaran sejarah yang akan kita bahas. Adapun tujuan daripada pembelajaran saat ini adalah diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap semangat, ya, semangat mengembangkan diri di dalam menjawab tantangan-tantangan baru di masa sekarang, dengan mengambil ibroh daripada sejarah yang kita pelajari. Kemudian peserta didik mampu mendefinisikan masa-masa perjuangan dinasti Utsmaniyah, di mana dinasti ini adalah merupakan kelanjutan daripada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan kemudian Bani Utsmaniyah. Ya. Peserta didik mampu mengenali perkembangan wilayah kebudayaan, yaitu dinasti Utsmaniyah. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan tokoh-tokoh berprestasi di dalam dinasti
Utsmaniyah ini. Karena dinasti Utsmaniyah ini berlangsung cukup lama, yaitu sekitar lebih daripada 600 tahun ya, berkuasa. Nanti ada tokoh-tokoh di mana dia berkuasa itu di masa kejayaan. Tentunya setiap peradaban itu ada masa pembentukan, masa perkembangan, masa keemasan, masa pembentukan, dan masa kehancuran. Dan itu selalu terulang di dalam peradaban-peradaban. Nanti secara teknisnya kita akan melihat tayangan video yang mengenai itu bagaimana dinasti Utsmaniyah ini didirikan, kemudian bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Setelah kalian menyimak, nanti kalian mendiskusikan hasil daripada pengamatan kalian dari penyampaian video tadi mengenai materi Bani Utsmaniyah tersebut ya. Apa sudah siap semua? Siap. Ya, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sebab penting kita mempelajari sejarah ini karena bukan hanya sekedar kita mengingat kejadian di masa lalu, tapi di balik semua itu adalah banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Antara lain yaitu adalah bagaimana umat Islam pada saat itu mengalami kesulitan tapi tetap semangat memperjuangkannya. Sedangkan kita saat ini memang berbeda jenis tantangannya. Kalau dulu adalah tantangannya secara fisik, kalau sekarang kita bentuk yang lain tantangan kita, yaitu adalah penjajahan dari segi yang lain, terutama budaya Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena itu nanti kita semoga ada hikmahnya dari semua itu, terutama mengenai semangat berjuang itu sendiri. Baik, kita akan saksikan video tayangannya. Silakan kalian nanti perhatikan. Sang penakluk. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudun Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas Daulah Turki Utsmani, Ottoman Empire. Topik kali ini juga tidak kalah menariknya, karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana umat Islam bangkit kembali dari kehancuran akibat penyerangan tentara Mongol terhadap Daulah Abbasiyah yang sangat barbarik tersebut. Selain itu, topik ini mengandung banyak pelajaran, termasuk pelajaran dari sosok khalifah hebat seperti Muhammad Al-Fatih yang akhirnya mampu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur yang selama ini sulit ditembus umat Islam mulai masa Daulah Umayyah hingga Abbasiyah. Tetapi pusat kekuasaan juga benteng orang-orang Kristen sekaligus sebagai simbol bangsa Eropa tersebut akhirnya ditaklukkan. Bagaimana bisa? Semua akan kita bahas di sini. Yuk kita mulai pembahasannya. Peta sejarah Islam menyatakan Turki Utsmani pernah menjadi pusat kekuasaan dunia Islam selama kurang lebih 620 tahun dan sangat disegani bangsa Eropa. Daulah Utsmani merupakan daulah Islam terbesar dan paling kuat yang pernah ada dalam sejarah dunia Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Murad III, Turki Utsmani menguasai 3 benua, mulai Asia, Afrika, hingga sebagian Eropa. Sebuah daulah penguasa dunia yang tidak pernah bisa ditiru oleh bangsa Eropa sekalipun. Tetapi kenapa Islam sekarang terpuruk? Itulah yang jadi pertanyaan kita untuk direnungkan bersama. Baik, setelah tadi kita menyimak video tampilan mengenai materi yaitu sejarah Turki Utsmani ya, atau disebut juga sebagai Ottoman Empire ya.
bagaimana dinasti tersebut terbentuk setelah kehancuran Bani Abbasiyah yang sangat luar biasa yang terjadi di Baghdad. Jadi di sini mengandung nilai yang sangat luar biasa bagaimana umat Islam bangkit dari setelah kehancuran sehancur-hancurnya yang sudah dilakukan oleh tentara Tatar, yaitu pasukan yang dirajai oleh Hulagukan, gitu ya. Karena itu setelah hancurnya Baghdad, semua unsur-unsur peradaban yang ada di Baghdad dihancurkan, maka timbullah istilahnya kebangkitan Islam melalui dinasti Utsmaniyah. Ya. Nah, silakan kalian mendiskusikan ya, yang tadi, kemudian kalian nanti silakan meresum ya apa yang kalian bisa tangkap itu kalian tulis ya. Kemudian nanti juga boleh saling bertanya ya. Apa yang belum jelas kalian tanyakan nanti bisa dijawab kelompok 1 dijawab sama kelompok 2, kelompok 2 bertanya dijawab sama kelompok 3, itu pun kelompok 3 dijawab sama kelompok 1 ya. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing dan dibuat hasil daripada diskusi ya. Ada yang tahu dari sini? Baik, kalau sudah silahkan kalian boleh memasuki ke sesi tanya jawab ya. Tanya jawab. Silahkan itu mau dari kelompok 3 dulu, atau kelompok 2 dulu, apa dari kelompok 1. Silahkan berikan bertanya, kemudian nanti akan dijawab ya. Itu nanti berurutan. Silahkan dari kelompok 1. Oke, ke sesi tanya jawab ya. Kelompok 1 bertanya, dijawab nanti sama kelompok 2. Kelompok 2 bertanya, dijawab sama kelompok 3 dan selanjutnya. Silakan. Siapa yang mau tanya siapa? Saya. Di manakah dinasti Utsmaniyah membuat pusat pemerintahannya? Silakan dijawab. Ottoman Empire berada di wilayah Turki dan memiliki wilayah yang sangat luas meliputi benua Eropa, Asia, dan Afrika. Jawabannya. Jadi Ottoman itu sendiri alias dinasti Utsmaniyah berada di daerah Turki. Nah, siapa yang tanya? Dari kelompok mana? Sebutkan namanya. Dari kelompok berapa? Silakan. Dari sekian banyak khalifah, siapa khalifah yang berkuasa di masa dinasti Utsmaniyah? Kamu jawab? Ingin menjawab? Silakan. Dari kelompok Pedas, khalifah Keras. yang paling masyhur atau sultan yang paling masyhur adalah Sulaiman al-Qanuni al-Fatih yang melakukan pembunuhan. Jadi yang paling masyhur itu antara lain adalah Sulaiman al-Qanuni. Sulaiman al-Qanuni itu dia karena memiliki karakter yang sangat luar biasa. Kalau di dinasti Abbasiyah itu mirip dengan karakternya Harun al-Rashid ya. Antara lain beliau cinta dengan ilmu pengetahuan, cinta kepada alim ulama, sehingga di dalam pergerakannya itu selalu meminta fatwa para alim ulama. Yang kedua adalah Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih itu adalah dia yang menaklukkan Konstantinopel ya. Karena waktu itu Konstantinopel menjadi pusat peradaban orang Nasrani, orang Eropa, dan sulit untuk ditaklukkan ya. Tetapi dengan izin Allah dan sesuai dengan sabda Nabi, maka
maka Muhammad Al-Fatih berhasil menghancurkan atau menguasai Konstantinopel tanpa menghancurkan orang-orangnya. Dalam arti ada di sana itu toleransi yang diberikan oleh Muhammad Al-Fatih. Silakan untuk pertanyaan dari kelompok 3. Berapa lama kekuasaan Ottoman atau Utsmaniyah? Silakan dijawab. Saya Pak, Silakan. Utsmaniyah berkuasa selama 600 tahun. Selama 600 tahun. Nah, sekarang silahkan kalian apa yang tadi sudah diresum, apa sudah disiapkan tulisannya, nanti masing-masing delegasi dari kelompok 1 siapa yang akan menyampaikannya, silahkan disampaikan dengan cara berdiri ya, yang jelas bacanya. Berdiri. Oke, dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 3 dulu. Dari kelompok 3 dulu. Apa? Siapa yang mau baca? Saya. Bahkan sampaikan. Yang keras, yang lain disimak ya. Pegang. Baca. Angkatan Darat Utsmaniyah di Konstantinopel tahun 1453 Biara Moldovita Mutra Murad II Mehmed II menata ulang negara dan militernya, lalu melakukan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1953. Mehmed mengizinkan gereja Ortodoks mempertahankan otonomi dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintah Utsmaniyah. Karena hubungan yang buruk antara negara-negara Eropa Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, banyak penduduk Ortodoks yang mengakui kekuasaan Utsmaniyah alih-alih Venesia. Sudah. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan bahwa Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel itu memberikan toleransi kepada kaum Katolik agar tetap istilahnya berjalan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, gitu ya. Dan hidup secara damai dan berdampingan. Silakan kelompok 2. Siapa yang menyampaikan? Dalam bahasa Turki Utsmaniyah, kesultanan ini disebut Devlet Osmaniyah, yang secara harfiah berarti daulat atau negara agung Utsmaniyah, atau juga disebut kesultanan ini dikenal dengan sebutan Osmanli Devleti atau Osmanli Imperium atau Kekaisaran Utsmaniyah. Di Indonesia, negara ini juga kerap disebut Ottoman yang diambil dari ejaan Barat. Di sejumlah tulisan Barat, nama Ottoman dan Turki dipakai bergantian. Dikotomi ini secara resmi berakhir pada tahun 1923 ketika rezim Turki yang beribu kota di Ankara memilih Turki sebagai satu-satunya nama resminya. Nama tersebut sudah digunakan penduduk Eropa sejak zaman dulu. Para sejarawan sendiri menghindari untuk menggunakan istilah Turki atau bangsa Turki untuk merujuk Kesultanan Utsmaniyah karena sifat negara ini yang multi etnis yang terdiri dari beragam suku bangsa. Oke, lanjut sama kelompok 1. Silakan siapa yang baca? Kesultanan Utsmaniyah nama resmi daulat atau negara agung Utsmaniyah. Sering disebut dalam bahasa Turki modern sebagai Osmanli Imparatorlugu. Kekaisaran Utsmaniyah atau Osmanli, negara Utsmaniyah, kadang disebut Kekaisaran Ottoman, Kesultanan Ottoman, Kesultanan Turki, Kekaisaran Utsmaniyah atau Turki. Utsmani adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299 hingga 1354.
Utsmaniyah melintasi Eropa dan memulai penaklukan Balkan, mengubah negara Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Utsmaniyah mengakhiri riwayat kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed tahun 1453. Baik, itu adalah hasil resume kalian mengenai dinasti Utsmani. Nah, nanti secara berkelompok Bapak kasih tugas ya, silahkan kalian tulis ya. Kalian tulis apa hikmah di balik mempelajari sejarah peradaban Islam dinasti Utsmaniyah. Nanti misalkan ada berapa itu silahkan ditulis ya, tugas kelompok ya. Nanti di pertemuan berikutnya boleh disilakan ya. Paham nggak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Masih semangat? Masih. Harus. Jadi dari mulai sekarang biasakan kita manfaatkan teknologi untuk mempermudah belajar kita, ya. Karena ya memang sesuatu itu ada yang positif, ada negatifnya, tetapi kita ambil positifnya itu untuk membantu dan memudahkan kita di dalam proses belajar, ya. Alhamdulillah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, silakan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam